Kembali bersama kami di Sehat di Tengah Pandemi, tanya jawab vaksin. Kita masih bersama Dr. Siti Nadia Tarmizi yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar vaksinasi COVID-19. Dr. Nadia, sudah ada penelpon yang menghubungi kami. Yang pertama dari Bali ada Ibu Maya. Selamat pagi Ibu Maya. Selamat pagi. Pagi Ibu Maya, silakan Bu. Selamat pagi Dr. Nadia, selamat pagi Mas Timothy. Pagi Ibu. Saya Maya, usia 58 tahun, pasien kanker sinistra terkontrol obat. Pos MRM, pos kemofaksus 6 EPI 6 seri, on hormonal terapi AI aromasin, juga ada penyakit jantung hipertensi HAD. Saat ini kami ini pasien rujukan. Saya ini pasien rujukan dari Maumere, dari Flores. Saat ini saya belum bisa kembali ke Maumere karena ada obat yang hormonal yang saya tidak mungkin dapatkan di Maumere, sehingga saya harus bertahan di Bali. Pertanyaan saya, bahwa selama saya di Bali ini saya juga melakukan kegiatan pendampingan buat teman-teman yang juga mengalami penyakit yang kurang lebih sama seperti saya di rumah singgah. Artinya di rumah singgah ini banyak sekali pasien-pasien tumor ya, pasien-pasien yang bermasalah, tapi juga ada keluarga-keluarga pasien. Pertanyaan saya adalah bagaimana mengenai saya yang saat ini masih terkontrol, artinya saya sudah posisi status saya pasien terkontrol obat. Ya, bagaimana dengan korelasinya dengan vaksinasi ini? Itu pertama. Yang kedua, mengenai warga rumah singgah, keluarga pendamping atau keluarga pasien untuk khususnya kami pasien-pasien rujukan ini dari daerah. Terima kasih Dr. Nadia. Baik, terima kasih Ibu Maya dari Bali atas pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu Dr. Nadia ke penanya berikutnya. Ada Ibu Diah di Depok. Selamat pagi Bu Diah. Selamat pagi dokter. Silakan Bu. Halo, saya Dia, umur tahun ini 68 tahun. Saya penderita RA, reumatoid arthritis dan osteoporosis. Kira-kira itu 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang saya masih diobati setiap bulan setiap harinya saya minum obat. Obat yang saya minum Kavit D3 3 kali sehari, terus asam folitnya 2 kali sehari, Reutreknya seminggu sekali tapi 3 butir, dan vitamin D 2000 unit internasional itu 2000 setiap harinya. Sementara itu saya juga penderita hipertensi. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah saya dengan penyakit RA, osteoporosis dan hipertensi yang setiap hari minum obat, apakah dibolehkan untuk vaksinasi? Itu dan bulan lalu saya juga diinfus untuk yang pengobatan osteoporosis namanya Aclasta. Jadi bagaimana dok menurut menerima vaksin ya? Bisa nggak menerima vaksin untuk itu, dan seandainya tidak bisa, bagaimana supaya saya itu tahan terhadap COVID-19. Terima kasih dokter. Oke, baik, terima kasih Ibu Diah di Depok atas pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu ke Bapak Hartono di Kebumen, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Hartono. Selamat pagi Mas, selamat pagi dokter. Pagi Pak, silakan Pak. Gini dok, istri saya usia 50 tahun. Terus kemudian dia pernah alergi obat mual. Terus kemudian disuntik, kemudian mereka kejang-kejang sampai dirawat di rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, dia alergi semua obat. Begitu minum obat, segala obat, dia kejang-kejang. Apakah dengan seperti ini bisa menerima vaksin? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hartono di Kebumen, Jawa Tengah. Ini juga terkait dengan alergi terhadap obat. Dr. Nadia, kita langsung jawab saja satu persatu pertanyaan yang sudah diajukan oleh pemirsa melalui telepon. Yang pertama dari Ibu Mega di Bali, seorang yang saat ini dikatakan kondisinya terkontrol obat, mengalami Ibu Maya ya di Bali ya, ada kanker, jantung, hipertensi, dan juga sebenarnya Ibu Maya ini adalah pasien rujukan dari Maumere. Nah, bagaimana Bu, apakah ini juga bisa menerima vaksin untuk pasien yang terkontrol obat saat ini? Iya, baik, tentunya selama di Bali ini kan Bu Maya akan mendapatkan pengobatan dari rumah sakit ya, dan nanti
akan lebih mudah nanti proses untuk vaksinasi atau kelayakan vaksinasi dari Bu Maya dan teman-teman yang mungkin masih di rumah singgah ini dilakukan oleh rumah sakit yang memang merawat penyakit kanker dari Bu Maya dan teman-teman ya. Nah ini tentunya akan langsung tentunya pemeriksaan. Jadi tidak perlu Bu Maya berpikir-pikir lagi. Jadi untuk vaksinasi ini Bu Maya tidak harus mendapatkan di Maumere. Bu Maya bisa mendapatkan vaksinasi ini di Bali selama tentunya karena masih dalam proses pengobatan. Tetapi kalau memang sudah kembali ke Maumere, sebelum kembali mungkin bisa meminta surat keterangan atau berkonsultasi kepada dokter yang merawatnya apakah Bu Maya sudah bisa mendapatkan vaksinasi atau tidak. Nah, begitu juga untuk keluarga yang menunggu ya, dalam hal ini keluarga yang mendampingi, ini vaksinasi juga bisa dilakukan di Provinsi Bali tanpa harus memang kembali ke Maumere dulu. Tetapi memang harus dipertimbangkan bahwa pada saat mendapatkan vaksinasi dosis pertama, itu juga nanti dosis kedua atau 14 hari kemudian ya, kalau usianya di bawah 59 tahun, itu harus kembali ke Bali. Tetapi kalau tidak memungkinkan, vaksinasi ini bisa dilakukan di Maumere karena rentang waktu dosis kedua itu harus dilakukan vaksinasi di tempat yang sama seperti itu. Tapi masih memungkinkan kalau misalkan dosis keduanya dilakukan di lokasi rumah yaitu di Maumere begitu? Nanti sebenarnya kita mengharapkan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang sama ya, Mas Timothy. Okay. Tapi karena itu akan memudahkan untuk pencatatan pelaporannya, kemudian kalau ada nanti kejadian efek samping dan sebagainya seperti itu. Jadi terkait dengan penyintas kanker ataupun pasien kanker ini untuk segera komunikasikan dengan dokter yang merawatnya karena walaupun sudah tadi ya ada obat yang terus-menerus diminum kan kita harus tahu jenis obat yang diminum itu apakah termasuk obat-obat yang sitostatika atau imunosupresan dan sebagainya. Oke, jadi ini kalau khusus untuk yang terkontrol obat untuk kanker tergantung lagi kepada obatnya karena setahu kami kan memang ada obat kanker yang justru untuk menekan kekebalan tubuh ini sendiri gitu. Jadi ini akan bertolak belakang dengan vaksin begitu ya, dokter ya? Iya, betul. Ada obat yang digunakan untuk menekan pertumbuhan sel-sel ya. Nah itu yang mungkin harus dipastikan dengan dokter yang merawat. Jadi memang tadi Bang Timothy kita sampaikan bahwa seperti penyakit kanker, penyakit jantung koroner yang pasang ring ya, penyakit gagal ginjal yang mungkin pernah hemodialisa atau pernah kemudian operasi, juga penyakit autoimun itu diharapkan untuk bisa dipastikan dengan dokter yang merawatnya apakah layak untuk mendapatkan vaksin atau tidak. Oke, harus sangat spesifik itu informasinya untuk mereka yang memiliki kondisi tersebut. Kita jawab pertanyaan dari Ibu Dia di Depok. Ibu Dia berusia 68 tahun. Apakah bisa menerima vaksin dengan kondisi yang tadi diceritakan oleh Ibu Dia? Ada osteoporosis, juga mengalami RA dan juga hipertensi. Bagaimana caranya? Apakah bisa menerima vaksin, dokter? Iya. Kalau hanya hipertensinya Bu Dia ini tidak masalah ya selama tekanan darahnya di bawah 180/110, apalagi Bu Dia ini pasti hipertensinya terkontrol dengan baik ya karena rajin berobat ya. Nah hanya saja memang tadi kan mendapatkan infus untuk osteoporosis dan juga masih mendapatkan obat untuk rheumatoid arthritisnya ya. Sebenarnya kalau rheumatoid arthritis yang sifatnya lokal itu masih bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi kami harus memastikan obat yang diminum ibu kembali seperti itu karena rheumatoid arthritis prinsipnya adalah mengurangi respon terhadap infeksi ataupun terhadap kondisi peradangan dari sendi-sendi. Nah, untuk mengurangi respon peradangan ini kan tentunya ada sedikit obat untuk menekan sistem imunitas tadi. Nah, ini yang harus kita pastikan. Oke, berarti sebenarnya masih bisa. Namun ini mungkin catatannya begitu ya, Dokter Nadia ya, bagi siapapun yang akan menerima vaksin dan memiliki obat-obatan yang dikonsumsi secara terus-menerus ini harus dilaporkan pada saat screening ya? Betul. Apapun obat-obat yang dikonsumsi tersebut ya, Dokter Nadia ya? Ya, betul. Oke, karena ini kalau kita lihat dari kata-kata dokter atau penjelasan dari Dokter Nadia tadi akan menjadi pertanyaan juga pada saat screening dan akan menentukan apakah bisa atau tidak menerima vaksin pada saat screening berlangsung. Nah, tapi ya mungkin ada baiknya pemirsa di rumah juga mengetahui jenis-jenis apa saja obat yang sudah pasti ini justru tidak akan bisa menerima vaksin
pada saat screening tersebut dilakukan. Itu tadi mungkin Dr. Nadia tadi sudah menjelaskan beberapa jenis penyakitnya ya. Oke, kita ke pertanyaan dari Bapak Hartono tadi dari Kebumen, Jawa Tengah mengenai istrinya yang usia 50 tahun. Saat ini alergi obat. Kalau Pak Hartono mengatakan semua obat nampaknya setelah ia 1 kali pernah alergi obat mual setelah disuntik dan sempat mengalami kejang-kejang. Ini sebenarnya apa yang terjadi di sini dan mengapa ini bisa sampai alergi mungkin semua obat dan apakah bisa menerima vaksin, Dr. Nadia? Iya, untuk kasus seperti ini sebaiknya mendapatkan atau pelayanan vaksinasinya di rumah sakit ya, karena nanti terkait riwayat gejala atau alergi obat ini akan dinilai kembali dan dikonsulkan kepada dokter mungkin yang spesialis atau dokter yang memang ahli di bidangnya ya, karena mereview kembali apakah alergi terhadap obat ini sifatnya berat atau tidak. Kalau sifatnya ringan, masih bisa diberikan vaksinasi, tetapi harus dilakukan di rumah sakit. Tetapi kalau alergi berat, itu tidak akan diberikan sama sekali. Apalagi yang kemudian menimbulkan yang kita sebut sebagai shock alergi berat, itu pasti tidak akan diberikan sama sekali. Oke, dan itu bisa diketahui ya pada saat screening ya, apakah pasien tersebut beresiko shock alergi berat atau melihat riwayat dari pasien itu sendiri, Dok? Karena itu kan untuk pasien yang punya riwayat alergi, apalagi seperti Pak Hartono ini istrinya kan punya riwayat alergi obat ya sampai kejang-kejang, pasti akan dilakukan tes dulu oleh dokter yang tentunya berkompeten ya untuk memastikan bahwa memang ini sifat alerginya seperti apa. Nanti kalau dari hasil tes tersebut menunjukkan bahwa cukup aman untuk diberikan vaksinasi, akan diberikan vaksinasi, tapi di rumah sakit seperti itu. Oke, baik, saya ingin merangkumnya atau menutup pada hari ini dengan pertanyaan, saya kembali lagi ke Ibu Diah tadi, karena mungkin ini menjadi pertanyaan banyak orang yang memiliki penyakit bawaan, Bu Nadia. Kalau saya tidak lolos screening untuk menerima vaksinasi, bagaimana caranya agar saya tetap aman dari penyebaran virus COVID-19? Karena mereka yang tidak bisa menerima vaksin, apalagi juga memiliki penyakit bawaan, tentu akan khawatir saya tidak bisa menerima vaksin, bagaimana saya bisa melindungi diri saya, Dr. Nadia? Iya, yang pasti upaya perlindungan kita terhadap virus COVID-19 adalah kita tetap menjalankan protokol kesehatan. Bahkan setelah kita mendapatkan vaksinasi pun, karena kita ini masih dalam situasi pandemi, yang artinya penularan virus COVID-19 itu masih sangat tinggi, maka protokol kesehatan tetap akan kita jalankan. Tetapi kita tahu bahwa dari vaksinasi, selain tentunya proteksi ini diberikan kepada masing-masing individu yang mendapatkan vaksinasi, tetapi dengan semakin banyaknya orang yang mendapatkan vaksinasi akan muncul yang kita sebut sebagai kekebalan kelompok. Dan kekebalan kelompok ini yang akan melindungi kelompok-kelompok ataupun populasi-populasi yang pada saat ini tidak mendapatkan vaksinasi karena kondisi kesehatannya tadi. Jadi mereka akan mendapatkan keuntungan dari orang lain yang mendapatkan vaksinasi. Oke, tetap ada manfaat yang diterima oleh mereka yang tidak divaksin juga saat sekitar mereka mendapatkan vaksin ya, Dok ya? Betul. Dan jangan lupa prokes. Ya, jadi tetap jangan pernah dilupakan protokol kesehatannya. Memakai masker tetap, mencuci tangan sering mungkin juga tetap, dan juga menjaga jarak dimanapun Anda berada. Dr. Siti Nadia Tarmizi, terima kasih banyak sudah bergabung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan oleh pemirsa ke Sehat di Tengah Pandemi Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dr. Nadia, sehat terus Dok dalam bertugas. Ya, sama-sama Bang Timothy, sehat selalu. Sehat selalu, Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan.